teman-teman, perkenalkan nama aku Usti Amalia dengan NPM 10060619021. Dalam video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan manual dari soal kalkulus integral. Nah, soal kita untuk hari ini yaitu hitung luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 3x plus 1 dari sumbu x untuk x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih besar atau sama dengan 3. Menggunakan jumlah Riemann, bandingkan menggunakan titik ujung kanan dan titik ujung kiri. Nah, untuk penyelesaiannya terlebih dahulu kita gambarkan grafik fungsi fx dari 3x plus 1. Nah, ini grafik dari fungsi fx 3x plus 1. Nah, setelah kita mengetahui grafiknya, di sini kita mencari selang. Untuk selangnya kita tuliskan selang bagiannya yaitu n. Nah, untuk mendapatkan n itu dengan persamaan delta x sama dengan b kurang a. Nah, untuk b itu yaitu 3 dan a yaitu 0. Nah, di sini kita tuliskan b min a per n, 3 kurang 0 per n. Karena n-nya belum diketahui, maka kita tuliskan n. Nah, seperti ini. Untuk mencari nilai x, kita gunakan nilai 3 per n, yaitu dengan menuliskan x dari x0 dulu, yaitu 0, kemudian x1 sama dengan 3 per n, kemudian x2 sama dengan 2 kali 3 per n, kemudian x3 sama dengan 3 kali 3 per n, dan seterusnya sampai dengan xn sama dengan n 3 per n. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, agar lebih memahami bagaimana cara mencari jumlah Riemann, di sini kita misalkan n-nya sama dengan 10. Nah, kemudian kita cari lagi delta x-nya b min a per n, yaitu 3 kurang 0 per 10. 10 kita masukkan nilai n yaitu 10. Di sini menjadi 3 per 10 atau sama dengan 0,3. Jadi teman-teman, di sini kita sudah punya grafik dari fungsi fx sama dengan 3x plus 1 seperti ini. Kemudian di sini kita sudah membuat titik x0 sampai dengan x10. Di sini juga ada p1 sampai dengan p10. Nah, di sini saya mau menunjukkan sebelum kita mengetahui nilai x0 sampai dengan x10 dan juga p1 sampai dengan p10, kita tadi mencari nilai delta x di sini sama dengan 0,3. Nah, di sini setelah kita mencari menggunakan delta x itu 0,3, x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,3, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan x1 sampai dengan x10, kita bisa mencari nilai P1 sampai dengan P10. Nah, di sini kita gunakan fx0 sampai dengan seterusnya, sampai dengan fx9. Dan di sini kita pakai sampai 9, fx9. Nah, untuk mendapatkan hasil ini kita substitusikan nilai x0 dengan nilai yang ada di sini. Nah, di sini x0-nya sama dengan 0, jadi kita masukkan 0-nya ke sini. 3x plus 1. 3x plus 1. Jadi 3 kali 0 plus 1 sama dengan 1. Kemudian P2 juga seperti itu. Fx1 sama dengan 3x plus 1 sama dengan 3 kali 0,3 plus 1 sama dengan 1,9, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari jumlah Riemann-nya, kita tuliskan sebagai berikut, yaitu jumlah Riemann sebagai berikut. Rp sama dengan sigma n minus 1 f xi kurang i delta xi. Kemudian Rp sama dengan n-nya kita masukkan 10, kemudian i sama dengan 1, f xi kurang i delta xi. Ini sama dengan delta x
untuk f x0 tambah f x1 tambah f x2 tambah f x3 tambah f x4 tambah f x5 sampai dengan f x10 f x9 f x6 tambah f x7 tambah f x8. Oke, tutup. Kemudian kita masukkan untuk delta x nya tadi kita dapatkan yaitu 0,3. Nah, ini nilai dari delta x nya 0,3. Kemudian kita masukkan di sini 0,3, masukkan nilai fx0 nya yaitu seperti yang kita ketahui, fx0 nya yaitu 1 tambah fx1 nya 1,9 tambah, kita masukkan semua nilai yang P1 sampai dengan P10 tadi. 1,9 tambah 8,2 sampai 9,1. Kita jumlahkan. Kemudian 0,3 kita jumlahkan semuanya menjadi 50,5. Setelah kita kalikan 0,3 kali 50,5 yaitu 15,5. Nah, ini hasilnya. Nah, ini jumlah Riemann dari grafik yang ada dari soal yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini ya grafiknya, tinggal diarsir agar lebih jelas. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan secara manualnya, di sini kita punya soal hitung luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 3x tambah 1 dari sumbu x untuk 0. Kita cari dulu simbol nih, lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 menggunakan jumlah Riemann lalu kita bandingkan menggunakan titik ujung kanan dan titik ujung kiri. Pertama-tama kita cari kalkulus yang integral seperti ini, lalu kita masukkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Lalu kita masukkan fungsinya 3x ditambah 1. Terus kita bisa enter. Nanti akan muncul hasil dari integral ini. Nah, udah muncul hasilnya.
Lalu kita pencet tools, tutor, calculus single variable, dan remain sums untuk mengetahui jumlah remainnya. Kita masukkan fx-nya dengan fungsi yang terdapat pada soal, yaitu 3 dikali x ditambah 1 dengan A batas bawahnya 0 dan B batas atasnya 3. Lalu n-nya nih kita pilih yang kiri, yang n-nya tuh kita coba dulu 2. Kita klik display untuk memperlihatkan gambar diagramnya, grafik maksudnya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau luas dari jumlah remainnya itu 9,75. Lalu kita coba apabila n-nya 10, maka hasilnya itu akan semakin mendekati kepada luas sebenarnya. Lalu kita coba lihat memakai Animate untuk melihat perbandingan n-nya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan dari grafik apabila n-nya dari kecil sampai besar, maka luasnya pun akan semakin besar. Nah, jadi bisa dilihat dari jadi kalau n-nya semakin besar, maka jumlah remainnya pun akan semakin besar. Yang dimaksud semakin besar di sini tuh akan mendekati luas area sebenarnya. Nah, lalu kita masukkan saja di sininya, kita coba kalau kita berhentikan dulu. Kalau n-nya kita kasih 10, lalu kita display dan close. Jadi di sini saya menggunakan contoh grafiknya menggunakan n sama dengan 10. Kita kasih judul dulu. Kalau grafik yang ini tuh menggunakan metode titik ujung kiri. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau menggunakan metode titik ujung kanan. Sama seperti tadi, pencet tools, lalu tutors, calculus single variable, dan memilih remain sums. Langkahnya tuh sama, kita masukkan fungsinya 3 dikali x ditambah 1 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Lalu n-nya seperti tadi ya, kita coba dulu dengan 2. Kita akan melihat bahwa terlihat jumlah remainnya itu akan lebih besar daripada jumlah luas area sebenarnya. Dapat dilihat di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Animate untuk melihat apabila n-nya semakin besar itu diagramnya akan seperti apa. Nah, di sini juga kita dapat melihat nih nilai dari menggunakan metode titik kanan, titik kiri, metode titik tengah gitu, kita bisa melihat. Nah ini dari titik ujung kanan menggunakan n sama dengan 10 sama. Jadi kesimpulannya adalah kita spasi dulu. Apabila menggunakan metode titik ujung kiri, semakin besar nilai n-nya, maka jumlah remain yang dihasilkan akan
semakin besar. Nah, dimaksudkan semakin besar itu mendekati area sebenarnya, mendekati luas area sebenarnya gitu. Jadi tuh bisa dilihat ya, kalau titik ujung kiri itu diagramnya tuh di bawah grafik. Nah, tadi tuh kita mencobakan apabila n-nya tuh sama dengan 2, jumlah remainnya itu 9,75. Lalu apabila n-nya sama dengan 10, sesuai dengan grafik di atas, maka jumlah remainnya itu 15,15. Apabila n-nya sama dengan 1500, maka jumlah remainnya itu 16,491. Nah, agar lebih ini kita hapus dulu. Ini kesimpulan untuk yang menggunakan titik ujung kiri. Yang kedua, kita akan melihat yang titik ujung kanan. Nah, di sini kan dilihat nih, kalau yang titik ujung kanan itu diagramnya tuh berada di atas grafik. Apabila menggunakan metode titik ujung kanan, semakin kecil nilai semakin besar nilai n-nya, maka jumlah remain yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi keterbalikan dari yang metode titik ujung kiri. Nah, sama ya, kita tadi mengujinya dengan n yang sama, maka kita bisa copy dulu aja deh. Paste. Nah, kita hapus. Nah, ini yang tadi metode titik ujung kanan, apabila n-nya 2, hasilnya 23,25. Apabila n-nya 10 sama dengan 17,85. Apabila n-nya 1500, maka hasilnya 16,59. Berarti di sini tuh maksudnya mendekati. Jadi intinya tuh, kalau yang titik ujung kanan tuh semakin besar nilai n-nya tuh, maka akan semakin kecil tetapi semakin mendekati luas area sebenarnya. Sekian, terima kasih.